kamu terhadap Kartika Putri pada saat beliau terkena sakit, apa yang kamu katakan? Pada saat itu kamu katakan Kartika Putri terkena azab. Ya, saat ini dokter kembalikan ke kamu. Kamu bukan sakit, itu adalah azab dari penjual tomat busuk, DNA lele, dan stem cell palsu. Ya, jadi ini pelajaran buat kamu DRL. Ya, melawan Doktif, kamu bukan siapa-siapa. Uang yang kamu tawarkan sebesar 5 miliar ke Doktif, itu Doktif tidak akan terima. Kembalikan ratusan miliar uang masyarakat yang sudah kamu ambil. Itu persyaratan damai. Jangan pernah memberikan Doktif uang damai di balik sembunyi-sembunyi di belakang masyarakat. Kalau kamu ingin ketemu Doktif, di depan jurnalis. Kalau kamu ingin berdamai dengan Doktif, fair aja, berapa kerugian masyarakat, kembalikan uang mereka. Itu baru kita damai. Jangan ajak damai Doktif di belakang. Seperti itu. Ya, yang kedua, Doktif melaporkan dugaan pemalsuan logo halal yang dilakukan oleh owner atau selebgram dengan inisial MH. Ya, dan ini juga bestie dari DRL. Ya, brand dari brand lendir atau brand L. Ya, jadi memang diduga ada pemalsuan logo halal dan Doktif datang kali ini untuk memberikan laporan. Selain itu ada yang ketiga, Doktif akan melaporkan ke SPKT tentang pemalsuan nomor plat mobil mewah yang dilakukan oleh DRL. Jadi hari ini sebenarnya ada 3 agenda, tapi rupanya hanya 2 agenda yang bisa kita laksanakan ya. Mungkin ada tambahan? Ya, intinya hari ini kita datang terkait dengan tahap awal penyelidikan terkait dengan Lensir. Kebetulan kita dari pihak penyidik sudah memberikan undangan dari jauh-jauh hari, dan hari ini kita datang sebagai memberikan keterangan sebagai saksi maupun dari korban juga, karena korbannya Ibu Doktif sendiri yang sudah coba menggunakan produk tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kita terkait dengan logo halal palsu yang diduga palsu. Oke. Dok, Humas bilang katanya DRL tuh nggak hadir hari karena diundur ke 4 Februari. Tanggal 4 jadi diundur. Oh, di tanggal, kalau Doktif sendiri pribadi tidak percaya. Ya, karena orang ini sangat manipulatif, tidak percaya sama sekali. Jadi tetap, tapi bagaimanapun juga kan, ya kita tetap praduga tidak bersalah ya sebagai pihak penyidik ya, bukan kita. Tapi kalau Doktif pribadi tidak percaya, ini orang sangat manipulatif. Jadi ya silahkan. Dan ini adalah dugaannya Doktif, ini strategi dari DRL. Untuk apa? Untuk menunggu Prapit. Doktif ingatkan ya DRL ya, yang kamu lawan kali ini bukan macan tapi serigala. Ya, bukan macan lagi yang kamu lawan, serigala yang nggak takut apa-apa. Selama kebenaran itu benar, Doktif akan terus membuka itu di depan masyarakat. Ya, Prapit yang kamu tunggu, yang biasanya kamu lakukan secara diam-diam, yang selama ini kamu pernah lakukan ke Karput, tidak akan bisa kamu lakukan ke Doktif. Ya, silahkan kamu lakukan Prapit, kita semua akan kawal. Ya, jangan lagi kamu menggunakan hakim dengan inisial DT. Kenapa? Karena per hari ini Doktif akan meminta dari lawyernya Doktif untuk mengirimkan surat ke KPK, ya, untuk pengawalan dari hakim yang akan menjadi hakim di Prapit dari DRL. Jangan sampai ada dugaan aliran dana. Yang dulu sempat diduga ada aliran dana ke hakim inisial DT. Ya, jangan ada lagi. Di sini jangan ada permainan apapun. Kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya, setransparan mungkin. Ya, jangan sampai ada sesuatu di belakang ini. Untuk Pengadilan Jakarta Selatan, kita mohon jangan pernah ada transaksional apapun, karena KPK pun akan Doktif minta untuk turun tangan. Seperti itu. Artinya dugaannya akan DRL ini bilang sakit karena ingin mengundur. Betul. Jadi ini dugaannya strategi dia untuk mengundurkan ke Prapit. Orang ini sangat manipulatif, ya. Jadi semua ini sudah bisa Doktif prediksi. Semalam Doktif sudah bilang kemungkinan dia tidak akan datang. Kenapa? Karena dia akan bilang dirinya sakit. Kalau Doktif pastikan Doktif akan datang di Polres Jakarta Selatan sebagai tersangka di tanggal 22. Kita lihat, Doktif nggak akan mundur, apalagi mencabut PMJ karena ketakutan Doktif dilaporkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan. Tidak akan mundur sedikit pun. Ya. Tadi sempat disinggung soal manipulatif, Dok. Kemarin juga Doktif sempat bilang kalau mualafnya Richard itu hanya pura-pura, Dok. Nah, emang ada bukti yang... Kalau bukti Doktif punya, tapi tidak mungkin Doktif sebutkan di sini. Tapi yang jelas Doktif punya. Jadi semua yang Doktif katakan itu by data, by fakta dari awal. Ya, dan mungkin itu yang menjadi ketakutan para mafia persekincaran Indonesia. Karena mereka mau menyerang Doktif pun tidak akan bisa, karena semua Doktif itu punya by data, by fakta. Seperti itu, semuanya ada. Dok, ya. tadi kan Doktif sempat mengatakan ada pernah disuap oleh
DRL sebesar 5M kalau tidak Ya. salah. Mungkin kejadiannya kapan sih dok dan akhirnya Enggak, kenapa? pokoknya intinya ada hal-hal seperti itu. Untuk kapannya tidak perlu dokter jelaskan secara detail di sini. Yang jelas kalian perlu tahu saja usaha itu ada dan sering dilakukan. Ya, sering dilakukan, sering diupayakan tetapi selalu gagal. Ya, dari awal melalui Dokter Oki selalu beliau ingin bertemu sampai menawarkan bahwa beliau siap untuk digeledah, diperiksa. Tapi dokter bilang, "Maaf, bukan caranya dokter untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi seperti itu dan memberikan dana di belakang itu. Enggak, tujuan dokter satu, jangan ada lagi oknum dengan profesi dokter mengambil uang masyarakat awam ya seenak mereka tanpa merasa hukum itu tidak akan terkena kebal hukum. Enggak ada, meskipun kamu itu dokter gitu loh. Udah, sekarang yuk kita berjalan di tracknya. Dokter seperti apa? Apakah dokter boleh flexing seperti itu? Ya nggak boleh, sudahlah. Menjadi dokter itu kalaupun berjualan ya boleh berjualan, tapi bukan dengan cita-cita akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Itu menyakiti kita sebagai dokter. Ya, oke, gitu aja cukup ya, kita masuk dulu. Makasih. Yuk.